Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Saja kata Al-Quran masuk neraka seandainya seorang suami tidak bisa mendidik istrinya dengan baik. Meskipun demikian, tentu banyak juga wanita-wanita yang masuk surga ya. Kita semua berharap agar istri-istri kita, anak-anak kita semuanya masuk ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatun nisa'i ahlil jannati, ada 4 perempuan yang oleh Nabi dikatakan ahlil jannah, penduduk surga. Arbaun, ada 4. Ada 4 seorang wanita yang menjadi penghuni surga. Di samping ada yang menjadi penghuni neraka, tapi banyak pula wanita-wanita soleh ya, yang bisa menjadi contoh perempuan di zaman sekarang, di mana mereka bisa menjadi penduduk surga. Siapa mereka? Yang pertama, Fatimah Zahra, putri dari baginda Rasul, mendapatkan tiket ahli jannah, menjadi penduduk surga. Yang kedua, Khadijatul Kubra, ibunda Fatimah atau istri dari baginda Rasulullah, mendapatkan tiket ahli jannah karena beliau merupakan wanita pertama yang masuk Islam. Yang ketiga, Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun laknatullah alaih. Ini 4 perempuan yang memiliki keteladanan yang oleh baginda Rasul mereka dipastikan akan menjadi penghuni surga. Subhanallah. Jadi kepada kaum wanita di zaman sekarang, kalau Anda ingin menjadi penduduk surga, maka bisa mencontoh 4 wanita ini. Fatimah Az-Zahra, Khadijatul Kubra, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim. Timbul satu pertanyaan ya. Kalau Fatimah Az-Zahra ini masuk surga, orang akan bilang, ya pantaslah, bapaknya seorang nabi. Yang kedua, Khadijatul Kubra, Khadijah masuk surga, ya pantaslah, beliau pembela Rasulullah, istri satria yang mendampingi baginda Rasul saat berjuang membela agama. Yang ketiga, Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam, wajarlah, pantas, karena dia wanita suci, ibu dari seorang nabi, yakni Nabi Isa alaihi salam. Hanya yang keempat ini, Asiyah binti Muzahim ini, istri dari Fir'aun. Orang sedikit heran, kok bisa seorang istri Fir'aun menjadi penghuni neraka, penghuni surga ya, maksud saya. Penghulu surga, penghuni surga, penduduk surga. Sementara kita tahu Fir'aun itu kan manusia paling biadab di atas permukaan bumi ini ya. Sekejam-kejamnya manusia yaitu Fir'aun ya. Selaknat manusia yaitu Fir'aun. Sekurang ajarnya manusia yaitu Fir'aun. Kenapa? Dia sudah berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada manusia yang mengaku Tuhan kecuali Fir'aun ini. Udah bengis ya, jahat, pembunuh, bahkan dia raja yang mengaku dirinya menjadi seorang Tuhan. Nah, pertanyaannya, kok bisa Asiyah ini yang menjadi istri Fir'aun, Fir'aunnya jahat masuk neraka, kok Asiyahnya menjadi penghuni surga oleh baginda Rasulullah dinyatakan dalam hadisnya. Karena memang Asiyah ini ternyata adalah wanita yang saleh. Dia tidak menyembah Fir'aun, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sedikit melihat lebih dekat ya sosok daripada Asiyah bin Muzahim ini. Perempuan yang bisa menjaga akidahnya di tengah lingkungan keluarganya yang kafir ya.
Asiyah ini kalau menurut beberapa keterangan dari riwayat hadis ya, Asiyah ini adalah seorang gadis dari kalangan bangsa Bani Israel dengan tampang muka yang sangat cantik ya, rupawan, elok, menawan. Orangnya sopan ya, beradab, bicaranya pun lembut. Pokoknya ini wanita sempurna lah ya, cantik luar biasa. Nah, Asiyah ini lahir dari seorang muzahim yang merupakan tokoh dari kalangan Bani Israel yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahir dari kalangan keluarga yang taat. Beliau lahir pada zaman Fir'aun laknatullah alaih. Nah, diceritakan di sana bahwa ketika Fir'aun ini memiliki seorang ratu yang namanya Nefertari ya. Sebagian para ahli sejarah mengatakan Nefertari. Ada yang Nefertit ya. Yang jelas ini ratu dari Fir'aun, Nefertari yang sangat begitu cantik. Bahkan dikatakan ratunya Bani Israel ya. Ratunya kota Mesir, Nefertari yang menjadi pendamping hidupnya Fir'aun laknatullah alaihi. Nah, ketika Nefertari yang menjadi ratunya Fir'aun ini meninggal dunia, maka Fir'aun kemudian mencari nih siapa pengganti ratuku yang sudah meninggal dunia. Nah, kebetulan Asiyah ini ya merupakan gadis manis, cantik, rupawan, elok dipandang, orangnya lembut, hatinya baik. Bahkan kecantikan Asiyah ini sudah terkenal di kalangan kaum-kaum Bani Israel. Yang kemudian kecantikan dari Asiyah ini terdengar oleh telinga Fir'aun. Kemudian Fir'aun ini mendengar bahwa di kalangan penduduk Bani Israel ada seorang gadis yang cantik ya, yang menawan, yang menarik, yang elok. Fir'aun yang sudah menjadi duda ya, setelah ditinggal oleh ratunya Nefertari, gairah cintanya kembali tumbuh, kembali membara. Dia memanggil Haman ya, perdana menterinya. Wahai Haman, saya tuanku, aku dengar di kalangan bangsa Bani Israel ini di Mesir, iya, ada seorang gadis cantik. Lalu saya bermaksud ingin meminang dia, menyunting dia menjadi ratuku pengganti Nefertari yang sudah meninggal dunia. Coba kau cari tahu siapa perempuan itu. Kalau sudah ketemu, tolong nikahkan aku dengan dia, kawinkan aku dengan dia. Baik tuanku, saya akan cari tahu. Haman dengan beberapa prajurit kemudian mencari tahu ya, menjelajah sekota Mesir ya. Seluruh bangsa Bani Israel itu diperiksa ya. Dicari tahu mana yang namanya Asiyah ya. Setelah dicari, Asiyah pun kemudian ketemu ya sama Haman ini. Dia main ke rumahnya ya. Wahai Asiyah, iya, saya datang dari istana Fir'aun, iya, membawa mandat bahwa Fir'aun ini sedang mencari sosok pengganti Nefertari yang akan dijadikan ratu di istananya. Dan Fir'aun ini rupanya tertarik kepada Anda. Maukah kamu aku nikahkan dengan Fir'aun? Kata Haman ini. Mendengar tawaran begini nih, ayah dari Asiyah, Muzahim ini langsung marah ya. Tidak bisa. Aku tidak terima, aku tidak sudi putriku yang cantik, yang soleh harus nikah dengan Fir'aun, manusia laknat tuh, manusia biadab itu, pembunuh nomor 1 tuh. Raja yang zalim. Aku nggak mau putriku menikah dengan dia. Aku nggak terima. Kau pergi, jangan pernah kembali lagi. Sampaikan kepada Fir'aun, jangan mimpi dia bisa menikahi anakku. Oh gitu, iya. Pulang kau. Diusir nih Haman dari rumah Muzahim, ayah dari Asiyah ini.
Dia kembali ke istana menghadap Fir'aun. Di mana Haman? Wahai tuanku, sudah ketemu? Sudah. Lalu bagaimana? Ketika aku sampaikan niat Tuhan ingin menikahkan dia untuk jadikan Asia sebagai ratu engkau, ya, menjadi ratu di istana ini, kau nikahkan, maka ini ayah dari Asia Muzahim ini nggak terima. Nah, terima bagaimana? Iya, dia nggak mau kalau kamu nikah dengan Asia itu. Apa katanya? Katanya, aku tidak terima, aku tidak rela, aku tidak ridho kalau harus menikahkan putrinya yang cantik, yang soleh dengan Fir'aun si manusia biadab itu. Fir'aun mendengar laporan ini langsung mukanya merah, matanya pun merah. Dia bilang begitu, benar Tuan. Wah, kurang ajar nih Muzahim. Haman, kau pergi kembali ke sana. Ya. Bawa itu Muzahim, seret dia, siksa dia. Memang dia pikir dia siapa? Berani dia mengatakan aku seperti ini. Aku ini raja besar. Tidak ada yang bisa menolak kemauanku. Ini Muzahim macam-macam dia. Sudah menolak kemauanku, dia sudah menghina aku. Bawa dia, seret dia. Bawa dia kemari. Baik Tuan. Datang lagi Haman dengan beberapa orang-orangnya, ya, prajuritnya datang ke Muzahim. Dengan tanpa basa-basi ini Muzahim langsung diseret keluar dengan kasar oleh Haman dan prajuritnya. Kata Asia, mau dibawa kemana bapakku? Asia, bapakmu sudah kurang ajar dengan Fir'aun. Dia minta bapakmu diseret dibawa ke Fir'aun. Langsung diseret dengan kasar dibawa ke halaman istana Fir'aun, ya. Disiksa, dipukuli, dicambuk luar biasa. Kata Fir'aun, hai Muzahim, kau bilang apa tadi? Kau tahu siapa saya? Saya raja besar, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang besar, yang tinggi. Kata Muzahim, wahai Tuan Fir'aun, Tuhan adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia, Tuhanku bukan Tuhan. Aku nggak mau putriku menikah dengan kamu. Kamu manusia biadab, manusia pembunuh kamu tuh, manusia zalim. Jangan pernah mimpi kamu bisa nikah dengan anakku Asia. Semakin marah Fir'aun, ya. Haman siksa dia sampai mati, jebloskan dia di penjara. Jebloskan dia di penjara. Baik Tuan, disiksa, diseret, dijebloskan ke dalam penjara. Asia nangis dan jerit. Tuan Fir'aun, kenapa Asia? Jangan bawa bapakku ke penjara, jangan siksa dia. Baiklah, aku mau nikah dengan Anda. Kamu mau nikah dengan saya? Mau. Dengan satu syarat, kau bebaskan bapakku dan kau jamin kesehatan dari bapakku. Oh baik. Haman, bawa itu Muzahim. Jangan dipenjara dia. Kenapa Tuan? Ini anaknya Asia sudah bersedia menjadi istriku. Kata Muzahim, anakku, kau jangan nekat anakku. Biar bapak mati juga nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak sampai nikah dengan Fir'aun. Nggak apa-apa bapak. Insya Allah saya bisa menjaga diri. Lepaskan bapakku dan aku bersedia nikah dengan Fir'aun. Akhirnya amarah dari Fir'aun ini mereda. Bapaknya dengan sangat terpaksa kemudian merelakan karena kemauan Asia begitu kuat. Dia mau menikah dengan Fir'aun asalkan bapaknya tetap dijaga dengan baik. Dilepas bapaknya, nikahlah Fir'aun dengan Asia. Digelarlah pesta besar, ya, di kalangan istana Fir'aun ini. Pesta besar Fir'aun, raja yang paling masyhur ketika itu, ya. Layaknya orang-orang pada umumnya, ya, Asia juga merasakan bagaimana malam pertama, ya. Awal sih bahagia. Bahagia tuh Fir'aun begitu lembut dengan Asia itu, begitu cinta, begitu sayang kepada Asia itu. Karena saking cintanya dia bertekuk lutut melihat kecantikan Asia. Apa yang diminta Asia dituruti Fir'aun itu. Tetapi ada satu keterangan bahwa walaupun Asia ini menikah dengan Fir'aun, dia sampai matinya tetap gadis. Nggak pernah dijamah oleh Fir'aun. Kok bisa?
Dalam keterangan itu dinyatakan bahwa setiap kali Fir'aun menginginkan hubungan biologis dengan Asiyah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk. Ada yang bilang iblis, ada yang bilang jin. Yang jelas menciptakan satu makhluk yang mukanya diserupai Asiyah. Jadi selama ini hubungan biologisnya Fir'aun itu bukan sama Asiyah yang asli, tapi Asiyah buatan, Asiyah palsu. Dia ada sosok makhluk yang Allah desain, Allah kirim pengganti Asiyah. Allah pun juga nggak mau kalau Asiyah menjadi seorang istri manusia biadab model Fir'aun ya. Dibikinlah satu sosok makhluk yang diserupai mukanya mirip Asiyah. Di selama nikah dengan Fir'aun tuh Asiyah masih gadis. Yang diajak hubungan biologis adalah makhluk yang diserupai dengan Asiyah. Sampai meninggalnya Asiyah masih gadis. Nah, ketika menjalani rumah tangga dengan Fir'aun, awal tuh bahagia, mereka penuh dengan kasih sayang ya. Ya kemudian cinta pun tumbuh dalam hati Asiyah kepada Fir'aun ini. Sebagaimanapun dia seorang suami yang sah ya. Cuma lama kelamaan nih Asiyah ini merasa risih ya. Kenapa? Semakin kesini Fir'aun semakin biadab, semakin kurang ajar ya. Dia siapapun yang membantah pasti dengan mudahnya dia membunuh orang. Yang membantah dibunuh, yang membantah dibunuh. Dia selalu berkoar-koar, ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la. Wahai orang Mesir, Bani Israel, aku adalah Tuhan kalian, sembahlah aku. Ini yang membuat kemudian Asiyah terusik karena beliau wanita soleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan Fir'aun semakin melunjak, tapi Asiyah ini terus bersabar ya. Nah, dalam sejarah Asiyah ini termasuk wanita yang sangat berjasa ya dalam kehidupan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya, tercatat beliau menyelamatkan nyawa Nabi Musa alaihi salam 2 kali dalam sejarah itu ya. Terutama ketika Nabi Musa masih dalam usia bayi. Yang pertama, Nabi Musa ketika masih bayi itu pernah dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil ya. Karena satu hari Fir'aun ini dia bermimpi ya, Ramses II ini. Jadi Fir'aun sebetulnya bukan nama aslinya ya. Fir'aun itu sebutan dari seorang raja, Fir'aun itu. Ya, atau Ramses II. Parao gitu. Orang Mesir nyebutnya Parao. Fir'aun ini bermimpi, dalam mimpinya ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang menghancurkan istananya, mengobrak-abrik istananya, menumbangkan kekuasaannya. Kemudian mimpinya ini disiarkan, ya, dikumpulkan oleh ahli nujum, para tukang ramal. Ya. Wahai nujum, para tukang ramalku, dapat Tuhan, aku mimpi bahwa aku ada kedatangan seorang pemuda dari bangsa Bani Israel, yang pemuda itu menghancurkan, mengobrak-abrik istanaku, menghancurkan kekuasaanku. Apa arti mimpi saya? Kata ahli nujum, Tuhan, mimpi Tuhan adalah bahwa nanti akan datang seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan istana ini. Memang begitu? Iya. Tuhan akan dihancurkannya, ya, istana ini akan diobrak-abrik, dan Tuhan akan diturunkan sebagai seorang raja yang akan menghancurkan segala kehidupan Tuhan. Dari kalangan Bani Israel. Wah, Fir'aun langsung marah, langsung murka, langsung bikin satu undang-undang. Haman, sini, baik Tuhan, kau bawa seluruh tentaraku, ya, kau telusuri seluruh kota Mesir, orang-orang Bani Israel periksa. Kalau dia punya bayi laki-laki, bunuh hidup-hidup. Kenapa Tuhan? Ya, menurut ahli nujumku ini akan datang seorang pemuda yang nanti akan menghancurkan kekuasaanku, menumbangkan istana ini. Aku nggak mau ini terjadi.
Kau lacak, kau periksa semua penduduk Bani Israel, kalau dia punya anak laki-laki, bunuh hidup-hidup. Baik Tuan. Haman langsung membawa seluruh prajuritnya mengelilingi seluruh kota Mesir ya, memeriksa orang-orang Bani Israel. Ada perempuan gendong bayi laki-laki, direbut, dibunuh. Ada perempuan lagi hamil, ditungguin. Kalau lahirnya bayinya laki-laki, langsung dibunuh. Nemu lagi perempuan lagi ngasuh anaknya laki-laki, langsung direbut, dibunuh. Jadi sudah terhitung ya, hampir ribuan bayi laki-laki ya, yang tidak berdosa mati dicincang karena aturan dari Fir'aun ini. Nah, kemudian di satu desa ada seorang wanita yang sangat mulia ya, yaitu ibunda Nabi Musa alaihi salam ya. Beliau termasuk orang yang mendapatkan dampak dari aturan yang dibuat oleh Fir'aun. Nakabet namanya, ibu Nakabet. Dia bingung, saya punya anak laki-laki ini, kalau ketahuan tentara Fir'aun, mati anak saya ini. Disembunyikan di mana? Ya. Bingung dia. Kalau saya bunuh juga saya nggak tega, ini anak saya. Lama-lama ini saya bisa ketahuan orang-orang suruhan Fir'aun, bisa mati ini anak saya. Nah kemudian kalau dalam Al-Quran ya, surat Al-Qasas menerangkan bahwa Allah memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa ya, Nakabet ini, untuk membuat sebuah peti. Kemudian bayinya yang laki-laki yang ternyata merupakan calon nabi, yakni Nabi Musa, dimasukkan ke peti, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Dengan harapan, nak, kalau memang Allah mentakdirkan kamu hidup, Allah pasti melindungi kamu, nak. Mohon maaf ibu gak bisa melindungi kamu, tentara Fir'aun terlalu kejam. Semoga Allah melindungi kamu, nak. Dihanyutkan ini bayi yang masih merah, diletakkan dalam sebuah peti kecil, dihanyutkan di sungai Nil. Nah kemudian sungai Nil ini melewati istana Fir'aun. Melewati ya, terus dibawa oleh arus sungai Nil. Sampai kemudian di depan istana Fir'aun ini kebetulan Asia sedang mandi bersama dayang-dayangnya ya. Ya dikawal juga oleh Fir'aun dan tentaranya itu. Cuma Fir'aun ini gak ikut mandi, Asia mandi dengan beberapa para dayang-dayangnya ya. Sedang mandi tiba-tiba Asia melihat dari jarak jauh ada benda aneh ya. Ada peti ini, peti apa ini? Kemudian dia memerintahkan prajuritnya, tolong ambil itu peti, buka, saya ingin tahu isinya apa. Tentaranya langsung masuk ke air, ke sungai, mengambil peti tadi. Ketika dibuka isinya bayi yang sangat tampan dan lucu. Melihat itu Asia langsung bergembira, karena dia ingin punya seorang anak. Nemu bayi laki-laki yang sangat ganteng, yang sangat manis, Asia senang. Beda dengan Fir'aun, melihat ada sosok bayi di peti itu, langsung dia ingat. Langsung dia ingat dengan nasihat para ahli nujumnya, bahwa akan datang seorang pemuda yang akan menghancurkan Tuhan, menghancurkan istananya. Fir'aun berkata, wah jangan-jangan ini nih, jangan-jangan ini nih ya, para pelakunya ini nih, anak ini nih. Waduh, ini bisa kalau dibiarkan bahaya nih. Langsung Fir'aun mencabut pedang, ingin mencincang anak itu. Kata Asia, jangan dibunuh. Hai Asia, kau tahu enggak, aku diramalkan oleh ahli nujumku, para ramalku, bahwa akan datang pemuda yang akan menghancurkan istanaku. Jangan-jangan ini anaknya. Nanti dulu, belum tentu Tuhan. Belum tentu. Enggak, pokoknya akan saya bunuh ini. Semua penduduk Mesir juga dibunuh semua, anak laki-lakinya, termasuk ini harus saya bunuh. Jangan. Kalau Tuhan bunuh anak ini, mending aku pergi dari istana ini. Kau jangan lagi menganggap aku sebagai istrimu. Nah, diomong begitu, Fir'aun takut juga itu, diancam. Kalau Tuhan bunuh anak ini, ya sudah, jangan pernah kau panggil istriku. Jangan panggil kau istri sebagai
pendamping hidupmu ya. Kita cerai ya cara kita ya. Takut Fir'aun dengan ancaman Asia, lalu ya sudah soklah. Tapi ada apa-apa kamu tanggung jawab. Iya, diambillah bayi yang ada dalam peti itu. Diambil ya, dibawa pulang, dipelihara ya. Jadi pertama ya, andaikan Asia itu tidak membela bayi ini yang ternyata adalah Nabi Musa ketika masih bayi, ya mungkin sudah dicincang habis oleh Fir'aun ya. Jadi Asia sudah melakukan hal yang terbaiknya, dia menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan jasmani atau keselamatan dari Nabi Musa ketika masih bayi. Peristiwa yang kedua ya, Asia menjadi penyelamat nyawa Nabi Musa. Ketika sudah diasuh ini bayi yang merupakan calon nabi ya, Nabi Musa ini, dibiaralah di istana itu, dikasih makan yang sehat-sehat ya. Tiap hari digendong-gendong oleh Asia. Termasuk Fir'aun. Dia juga lama-lama kasihan sama anak ini, dia gendong-gendong ya. Dibawa ke taman-taman, digendong oleh Fir'aun. Cuma mungkin semacam firasat bahwa Fir'aun ini merupakan musuh Nabi Musa. Kemudian ketika digendong ini bayi ini ternyata berani dengan Fir'aun. Jenggotnya Fir'aun ditarik keras itu. Sedang digendong, jenggotnya yang ngelewer ya, ditarik oleh bayi ini. Marah Fir'aun ini. Wah, ini bayi biadab ini, bayi kurang ajar ini. Kenapa kata Asia? Dia sudah berani mentarik jenggotku. Ini sudah jelas Asia, ini merupakan bayi yang nantinya akan jadi penghalang kehidupanku. Jangan-jangan ini anak yang akan menghancurkan istanaku, menghancurkan kekuasaanku. Jangan berprangka buruk dulu suamiku. Wong dia sudah masih bayi, sudah berani dengan saya, narik jenggot saya. Selama ini mana ada orang Mesir yang berani narik jenggot saya. Ini anak kurang ajar ini. Ya juga anak kecil kan. Mana dia tahu. Enggak nih kayaknya anak yang enggak umum ini. Enggak umum bagaimana ya. Sini anakku dibawa. Diambil oleh Asia. Kau ingin tahu kalau ini anak yang umum seperti layaknya anak yang biasa? Kita buktikan. Kemudian Nabi Musa yang ketika itu masih bayi, masih belajar merangkak ya. Nih tuanku, kita uji nih bayi ini. Asia membawa sepotong roti dengan bara api yang menyala panas merah itu. Mau apa kau Asia? Ya kita buktikan. Kau mengatakan bahwa ini anak sudah beda ini, jangan-jangan ini anak luar biasa ini. Kita buktikan. Dia suruh pilih antara roti atau bara api ini. Kalau dia pilih roti, memang ini anak lain daripada yang lain. Beda sendiri nih anak ya, anak istimewa. Tapi kalau dia pilih bara api, berarti ini anak memang anak normal biasa. Dia nggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana benda yang bahaya, mana benda yang tidak berbahaya. Dia nggak tahu. Diletakkanlah bara api itu di lantai dengan sepotong roti. Dengan izin Allah itu Nabi Musa digerakkan oleh Allah. Nabi Musa milih bara api. Diambil itu bara api, dimakan, dimasukkan ke mulutnya. Langsung Asia menjerit ya, langsung ditangkap itu. Langsung direbut bara apinya. Tuh lihat Tuan Fir'aun. Kalau dia anak yang luar biasa, dia akan pilih roti. Kenapa dia pilih bara api? Berarti ini anak memang nggak tahu. Saat dia narik jenggotmu karena dia nggak tahu. Mungkin disangkanya mainan barangkali. Ditarik jenggotmu dia nggak ngerti. Buktinya disuruh pilih roti apa bara api, dia pilih bara api, nggak tahu. Baru Fir'aun sadar, iya. Jadi jangan berpikir yang terlalu jauh dulu. Jadi dari bayi itu Nabi Musa mengambil bara api. Sehingga pantas menurut riwayat Nabi Musa ini agak pelo ya. Ngomong itu nggak jelas, ngomong R itu nggak cadel itu ya. Cadel Nabi Musa itu. Maka ketika Nabi Musa kemudian diperintahkan untuk berdakwah di depan Fir'aun ketika beliau sudah menjadi seorang rasul, ya.
Nabi Musa ingin ada pendampingnya saat berdakwah, yakni adiknya Harun. Kenapa? Nabi Musa menyadari dia ngomongnya nggak lancar. Dia masalah bicara mah nggak lancar. Kalau masalah berani sih mentalnya luar biasa. Pemberani Nabi Musa. Cuma dalam sisi bicara itu cadel, ngomong nggak bisa. Jadi terbata-bata kalau bicara ya nggak lancar. Jadi kalau ketika dia berdakwah menjadi seorang rasul, dia didampingi oleh adiknya Harun yang menjadi seorang nabi juga. Ini akibat dari ketika bayi dia makan bara api, lidahnya memendek sehingga ngomong tuh nggak jelas, cadel itu, ngomong nggak bisa. Sehingga jadilah yang namanya Harun ini pendamping dakwah ketika beliau berceramah di depan Fir'aun ini. Ini bukti bahwa Asia adalah pahlawan. 2 kali dia menyelamatkan nyawa dari kekejaman Fir'aun ya. Kalau misalkan Asia ini nggak menghalang-halangi, mungkin saja ketika itu jenggotnya ditarik oleh bayi tadi, bisa dicincang itu ya. Bisa dibunuh habis si Nabi Musa ketika masih bayi ya. Jenggotnya Fir'aun ditarik ya. Cuma karena dia sayang kepada istrinya yang semula berniat ingin mencincang ini bayi Musa ini, nggak jadi. Jadi Nabi Musa sangat berterima kasih kepada Asia ketika beliau sudah dewasa. Dia menyadari bahwa perempuan ini, wanita yang sangat berjasa dalam kehidupannya. 2 kali dia menyelamatkan nyawanya dari kekejaman Fir'aun. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian Asia berumah tangga dengan Fir'aun, sampailah pada titik jenuhnya, titik marahnya Asia melihat kelakuan Fir'aun yang semakin menjadi-jadi. Sampai kemudian Asia ini beriman kepada Allah, tapi dia memang nggak diketahui Fir'aun ya. Berimannya Asia ini nggak diketahui Fir'aun karena kalau dia ibadah, sholat mungkin ya cara kita, tapi bukan syariat Islam, tapi syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ketika dia sholat, dia selalu mengunci pintu kamarnya, sehingga ketika Fir'aun masuk tidak melihat ada Asia sedang ibadah, dikunci pintunya. Di setiap kali ibadah, Asia selalu bersembunyi, jangan sampai ketahuan Fir'aun. Jadi selama bertahun-tahun Fir'aun nggak tahu bahwa Asia ternyata wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ya sepandai-pandainya orang menyimpan buah nangka ya, akhirnya baunya kecium juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, lama-lama akan kecium juga. Nah, Asia ini rapi betul menjaga bahwa dia orang yang beriman kepada Allah, tapi lama-kelamaan kecium juga oleh Fir'aun. Satu hari ketika sedang nyisir rambut ya, tiba-tiba sisirnya jatuh. Sisirnya jatuh, Asia bilang, "Ya Allah, sisir jatuh. Ya Allah, sisir jatuh." Ketika bilang ya Allah sisir jatuh ini, kata-kata Allah didengar oleh dayangnya ya. Dayang-dayang yang mendampinginya dilaporkanlah kepada prajuritnya. Prajuritnya dilaporkan kepada Fir'aun. "Tuanku Fir'aun, iya. Aku dengar istrimu bilang ya Allah." Bilang ya Allah, iya. Dia kayaknya nggak menyembahmu deh. Dia punya Tuhan lain selain kamu. Masa? Iya. Coba kau tanyakan kepada dia sendiri. Dipanggil Asia. Asia, aku mau tanya. Jujur ya. Ada apa tuanku? Benarkah engkau menyembah kepada Allah? Kau nggak menyembah kepadaku? Dia dengan tegas karena memang sudah kesal dari awal ya. Sudah mulai titik puncak marahnya sudah mulai ada. Iya. Saya menyembah kepada Allah. Siapa Allah itu, wahai Asia? Allah itu kata Asia, Rabbi wa Rabbukum wa Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan saya, Tuhan kamu, dan Tuhan seluruh alam ini. Kata Fir'aun, hai Asia, kau ngimpi apa? Kau ngelindur ya? Kau ngigo ya? Ngigo bagaimana? Kau gila atau apa? Gila bagaimana? Bertahun-tahun yang namanya penduduk Bani Israel menyembah kepadaku. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan mereka yang paling tinggi.
Seluruh rakyat Mesir menyembah kepadaku. Akulah Tuhan mereka. Ya, sekarang kau menyatakan ada Tuhan lain selain daripada aku. Kau kurang ajar Asia. Kau pengkhianat Asia. Mulai lunturlah rasa cinta Fir'aun kepada Asia ya. Ketika mendengar Asia menuhankan Allah Subhanahu wa taala, cinta sayangnya Fir'aun mulai luntur dan hilang yang terbawa emosi. Asia, kalau kau masih berpegang teguh pada keyakinanmu, aku akan menceraikan kamu. Bukan hanya itu, kamu akan saya siksa. Silakan Firaun, kalau memang itu resiko saya menjadi orang yang beriman, aku ikhlas, aku rela. Kamu nggak takut? Aku nggak takut. Wah, semakin marah ini Firaun. Semakin marah ini Firaun, sudah lagi memandang Asia bukan lagi memandang istrinya, sudah menjadi memandang musuhnya itu. Yang semula cinta sayang kepada Asia, sekarang berubah menjadi rasa marah, rasa benci kepada Asia. Haman, dia nyuruh pada Perdana Menterinya, bawa Asia ke padang pasir di halaman yang luas, ikat dia, siksa dia. Baik tuanku, Asia diseret dari dalam istana ya, dengan begitu kasarnya. Menurut riwayat hadis, beliau diikat dengan 4 ikatan ya. Fir'aun mengikat tubuh Asia dengan 4 ikatan. Tangan kanan diikat, tangan kiri diikat, kaki kanan diikat, kaki kiri diikat. Diikat, dijemur di tengah-tengah padang pasir yang panas menghadap ke matahari. Ayo Asia, kalau kau tidak minta maaf kepadaku, aku akan siksa kamu sampai mati. Ayo bilang aku Tuhanmu. Enggak, kata Asia, Tuhanku tetap Allah. Rabbi Allah, Tuhanku Allah Fir'aun, bukan Anda. Anda adalah suamiku, tapi Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Semakin marah ini Fir'aun, semakin marah. Tiap hari dibawa ke padang pasir yang luas, disiksa. Ya, ketika pulang dari penyiksaan ini, ya, riwayat mengatakan ya, bahwa malaikat Jibril datang menaungi Asia sehingga tidak kena terik matahari. Ya, karena malaikat juga merasa kasihan dengan Asia disiksa oleh suaminya yang laknat itu. Dilindungilah Asia oleh malaikat Jibril dari terik matahari, jadi nggak panas. Sampai di puncak amarahnya ini, Fir'aun membawa batu yang begitu besar. Membawa batu yang begitu besar ini. Di bawah. Wahai Asia, kalau kau masih nekat dengan ucapanmu, ini batu akan saya jatuhkan ke tubuh kamu. Kamu hancur tubuh kamu itu. Gepeng kamu tuh ketibaan batu yang besar ini. Silakan Fir'aun, aku nggak takut. Tuhanku tetap Allah. Rabbi Allah, Tuhanku tetap Allah, bukan Anda. Sudah ya. Aman, jatuhkan batu yang besar ini di atas badan Asia. Baik Tuhan. Nah, sebelum batu ini jatuh ke badan Asia bermohon kepada Allah, Rabbib nili ingdaka baitan fil jannati. Ya Allah, bangunkan aku, dirikan aku istana yang megah di surga ya Allah. Allah kemudian memenuhi permintaan dari Asia ini, sehingga ketika dijemur di atasnya ada batu, tapi Asia nggak ngelihat ada batu. Allah perlihatkan taman-taman yang indah di surga di depan mata Asia. Sehingga yang dilihat bukan batu, bukan matahari, tapi yang terlihat di mata Asia itu adalah keindahan surga ya. Taman-taman surga yang indah dan ranum. Sehingga Asia tersenyum lebar. Dia nggak lagi melihat ada benda yang membahayakan di atasnya itu. Batu besar itu. Nah, ketika batu dijatuhkan hampir mengenai tubuh Asia, maka dengan cepat Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh Asia. Diambil ruhnya sebelum batunya sampai kena tubuhnya. Diambil ruhnya oleh Allah, oleh Israel ya, cabut nyawanya. Sehingga ketika batu itu jatuh, Asia nggak merasakan sakit. Kenapa? Nyawanya sudah keluar, ruhnya sudah keluar duluan dari tubuhnya sebelum batu ini jatuh ke tubuhnya. Nah, Fir'aun kan senang. Nih,
Akibatnya nih perempuan kurang ajar ini, dia berani menentangku begini nih. Ya, diperlihatkan di seluruh penduduk Mesir ya. Kalau kalian melawan aku nih begini nih Asia nih. Biarpun dia permaisuriku, ratuku, istriku, tapi dia berani kepadaku. Nih begini akibatnya, mati. Padahal Asia ini ketika batu ini belum kena ke tubuhnya, Allah sudah langsung menarik ruhnya sehingga nggak merasakan kejatuhan batu ini. Inilah merupakan perjuangan seorang Asia ya. Menjadi sosok istri Fir'aun, tapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Asia, wanita mulia yang menyelamatkan nyawa Nabi Musa alaihi salam. Sehingga oleh baginda Rasul, di antara 4 perempuan ya, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, di antara 4 perempuan yang akan masuk surga, penghuni surga adalah Asiyah bin Muzahim, istri Fir'aun yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.